Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap para anak semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Nah, hari ini kita akan mulai belajar subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain pembelajaran 1. Simak baik-baik ya penjelasan dari ibu guru. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, dengan diberikan teks percakapan yang berkaitan dengan hidup rukun yang mengandung kalimat ajakan, siswa dapat menyebutkan kalimat ajakan dengan bahasa yang santun. Yang kedua, dengan diberikan gambar tentang permainan anak, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak tangan dengan benar. Dengan diberikan gambar kumpulan benda, siswa dapat membandingkan dua kumpulan benda dengan istilah lebih banyak sama dengan dan kurang dari dengan tepat. Nina mempunyai banyak teman. Ada Sari, Lani, Ayu, Butet, Maria, dan masih banyak lagi. Nina sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Nina dan teman-temannya bermain dengan rukun. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar Nina yang sedang bermain bersama teman-temannya. Mereka melakukan berbagai macam permainan. Mereka sangat rukun, berteman, sehingga mereka tidak pernah bertengkar satu sama lainnya. Nah, anak-anak semuanya, kita tidak boleh bertengkar dengan teman dan harus selalu hidup rukun dengan teman-teman. Karena dengan hidup rukun, kehidupan kita menjadi lebih aman, nyaman, dan tentram. Selain itu, jika kita kesusahan, kita lebih gampang meminta bantuan kepada orang lain. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar yang sudah ibu sediakan. Nah, kira-kira gambar mana yang menunjukkan sikap rukun anak-anak? Coba perhatikan baik-baik gambarnya. Nah, anak-anak, gambar yang menunjukkan sikap hidup rukun yaitu gambar nomor 2, gambar nomor 4, kemudian gambar nomor 5 dan gambar nomor 6. Kenapa ya gambar nomor 1 dan nomor 3 ini tidak menunjukkan sikap rukun? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, gambar nomor 1 ini karena ada satu orang anak yang tidak ikut serta bermain layangan. Nah, ini tidak menunjukkan sikap rukun. Kemudian yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini juga tidak menunjukkan sikap rukun karena ada satu orang anak yang tidak mengikuti permainan. Sudah paham sekarang anak-anak? Semoga paham ya semuanya. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang ungkapan dan apa saja yang termasuk ungkapan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Nah, apa sih itu kalimat ajakan? Nah, coba perhatikan.
teks percakapan antara Nina dan Sari. Nah, kira-kira yang mana yang termasuk kalimat ajakan yang terdapat pada teks percakapan Nina dan Sari? Mari kita bahas bersama-sama. Kalimat yang pertama yang termasuk kalimat ajakan yaitu, Sar, ayo kita bermain bola bekel di teras rumahku. Nah, ini merupakan kalimat ajakan karena memuat tentang mengajak Sari untuk bermain bola bekel di teras rumah. Siapa yang mengajak? Ya, tentu Nina yang mengajak Sari. Nah, mengajak di sini Nina menggunakan kata ayo. Kemudian kalimat yang kedua yang merupakan kalimat ajakan yaitu kalimat yang disampaikan oleh Sari, yaitu ayo Nin, kita ajak teman yang lain. Nah, Sari di sini juga menggunakan kata ayo, yaitu ayo Nin, kita ajak teman yang lain. Nah, Sari juga mengajak Nina untuk mengajak teman yang lain untuk ikut bermain bekel. Anak-anak, kalimat ajakan yaitu kalimat yang isinya mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu yang biasanya memuat kata ayo dan mari. Nah, sekarang coba tuliskan satu kalimat saja yang merupakan kalimat ajakan. Gunakan kata ayo atau mari untuk membuat kalimat ajakan mengajak teman bermain. Setiap hari kita pasti bergerak anak-anak. Ada gerakan menggunakan kepala, tangan, atau kaki. Gerakan sehari-hari dapat ditiru hingga membentuk tarian. Adapun contoh gerakan tangan yaitu gerakan tangan saat kita memegang bola. Nah, selain itu ada juga gerakan kepala. Gerakan kepala ini biasanya gerakan yang menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, atau menunduk dan menghadap ke atas. Kemudian gerakan kaki itu contohnya biasanya gerakan berjalan, gerakan berlari, dan gerakan melompat. Ayo anak-anak, lakukan gerakan-gerakan tersebut bersama orang tua di rumah dan latihan sesering mungkin agar anak-anak bisa melakukan gerakan-gerakan tersebut. Nah, anak-anak mula-mula lakukan gerakan tersebut tanpa hitungan. Selanjutnya, lakukan gerakan itu dengan hitungan. Gerak keseharian juga dapat dilakukan dengan menggerakkan tangan, kepala, dan kaki. Minggu lalu kita sudah mempelajari bilangan ratusan dan nilai tempat suatu bilangan. Hari ini kita akan mempelajari membandingkan dua bilangan ratusan. Anak-anak, Ibu mempunyai cerita, yaitu cerita tentang Kaleng Nina dan Kaleng Sari. Kaleng Nina itu berjumlah 145, sedangkan Kaleng Sari berjumlah 137. Nah, bagaimana cara kita membandingkan? Hal yang pertama kita lakukan yaitu kita lihat dulu nilai tempat ratusannya. Berapa nilai tempat Kaleng Nina dan Sari? Nah, kita perhatikan di sini, Kaleng Nina dan Kaleng Sari itu sama-sama
berjumlah 100. Nah, kalau misalnya ratusannya sama, kita bandingkan puluhannya. Nah, coba perhatikan, kalau puluhannya untuk kaleng Nina, yaitu puluhannya bernilai 40. Sedangkan kaleng Sari itu puluhannya bernilai 30. Nah, di sini sudah kelihatan mana yang memiliki kaleng yang lebih sedikit. Nah, karena kaleng Sari yang puluhannya bernilai 30, sedangkan kaleng Nina ini puluhannya bernilai 40, maka kaleng Sari kurang dari kaleng Nina. Kaleng yang lebih banyak yaitu kaleng Nina yang bernilai 145, sedangkan kaleng Sari lebih sedikit jumlahnya yaitu 137. Semoga paham anak-anak. Sekarang ibu berikan contoh soal lagi. Sebelum kita bahas, anak-anak coba bandingkan jumlah kaleng yang sudah ibu sediakan. Tuliskan pada buku, kemudian simak baik-baik penjelasannya. Anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Nah, sekarang kita bahas. Kita bahas yang pertama yaitu kaleng Edo dan kaleng Doni. Nah, dari jumlahnya saja kita sudah mengetahui mana yang lebih banyak. Nah, kita bandingkan dulu ratusannya anak-anak. Untuk kaleng Edo, nilai tempat ratusannya itu yaitu bernilai ratusan yaitu 300. Kemudian yang kedua yang kaleng Doni ini nilai tempat ratusannya itu bernilai 100. Nah, di sini kita sudah ketahui bahwa kaleng Edo lebih banyak dari kaleng Doni. Kemudian kita bandingkan antara kaleng Nina dan kaleng Dodo. Nah, kita coba perhatikan angkanya. Kaleng Lina itu berjumlah 220, kemudian kaleng Dodo itu berjumlah 222. Nah, kaleng Lina, nah ratusannya, nilai tempat ratusannya apakah sama? Oh iya, sama-sama 200 untuk nilai tempat ratusannya. Kemudian nilai tempat puluhannya itu bernilai 20, kaleng Lina 20, kaleng Dodo oh iya sama-sama 20, kaleng Dodo juga 20. Yang terakhir kita bandingkan yaitu satuannya. Untuk kaleng Lina satuannya itu bernilai 0, kemudian kaleng Dodo satuannya bernilai 2. Nah, di sini kita sudah bisa membandingkan bahwa kaleng Lina lebih sedikit daripada kaleng Dodo. Nah, sekian penjelasan dari ibu anak-anak. Semoga anak-anak memahami apa yang ibu sampaikan. Anak-anak, terima kasih telah menyimak pemaparan materi dari ibu guru. Semoga anak-anak semuanya paham mengenai materi pembelajaran 1 pada hari ini. Terima kasih.